Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanil kiram, mengajar adalah profesi yang mulia. Dia tidak dapat disamai oleh profesi lain dalam hal keutamaan dan kedudukannya. Terlebih mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwanil kiram, tugas seorang pengajar Al-Quran tidak hanya sebatas menyimak hafalan atau hanya memperbaiki bacaan kepada anak didiknya saja. Bahkan ia merupakan tugas yang berat dan sulit. Tetapi akan terasa mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas tersebut menuntut seorang pengajar bersifat sabar, amanah, tulus, dan mengayomi yang di bawahnya. Dan hendaknya seorang pengajar yang baik itu meneladani cara mengajar ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan bagi umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Berikut beberapa adab-adab seorang pengajar Al-Quran yang saya ringkas dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yang pertama, berniat mengharap ridha Allah semata. Pertama sekali yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengajar Al-Quran adalah meniatkan aktivitasnya ini dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat, dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Innama yahfadur rajul ala qadri niyyatihi." Seseorang itu akan menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Dan dalam riwayat lain, beliau berkata, "Innama yu'qadri niyyatihim." Orang itu diberi sesuai dengan apa yang diniatkan. Kemudian adab yang kedua adalah tidak mengharap hasil duniawi. Hendaknya seorang pengajar tidak meniat untuk memperoleh kenikmatan dunia yang bersifat sementara, baik berupa harta, jabatan, kedudukan yang tinggi, sanjungan manusia, atau semacamnya. Kemudian, hendaknya seorang mukri, dia tidak menodai bacaannya dengan niat mencari kemurahan hati yang akan ia peroleh dari orang yang diajarnya, baik itu berupa harta, pelayanan, atau dalam bentuk hadiah yang mana tidak akan ia peroleh jika ia belum mengajarkan bacaan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sesuatu bahagian pun di akhirat. Yang ketiga, waspada sifat sombong. Hendaklah orang yang di hatinya memiliki sifat sombong agar berhati-hati, yang disebabkan karena banyak orang yang belajar kepadanya, berganti datang menemuinya. Waspadai juga timbulnya rasa tidak senang jika orang yang biasa belajar padanya belajar qiraah pada orang lain. Ini adalah ujian yang biasa menimpa para guru yang belum mewaspadai sifat di atas. Yang mana hal ini menunjukkan bukti jelas keadaan niat dan batinnya yang buruk. Yang keempat, menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Seorang guru seyogyanya menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan yang dituntun oleh syariat, yaitu sikap dan sifat terpuji lagi diridhai. Yang kelima, memperlakukan murid dengan baik. Abu Harun Al-Abdi, beliau berkata, kami pernah mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, dan saat itu ia mengatakan, selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para murid-muridnya. Yang keenam, menasihati murid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu wujud lillah dan li kitabih adalah hormati penghafal Al-Quran dan orang yang mempelajarinya, membimbingnya menuju maslahat, membantunya belajar dengan sarana yang memungkinkan, menyenangkan hati orang yang sedang menuntut ilmu, lembut, dan hendaknya guru memiliki sifat toleran dalam mengajar dan memotivasi pelajar untuk belajar. Yang ketujuh, memperlakukan murid dengan rendah hati. Hendaklah tidak mengagungkan muridnya, akan tetapi bersikap lembut dan rendah hati pada mereka. Yang kedelapan, mendidik murid agar memiliki adab yang mulia. Hendaknya guru mendidik murid dengan adab-adab mulia secara bertahap, mengajarinya untuk berperilaku yang diridhai, melatih dirinya melakukan amalan-amalan secara sembunyi-sembunyi, mempertahankan amalan-amalan yang tampak maupun tidak, memotivasinya agar ucapan dan perbuatan sehari-hari selalu disertai keikhlasan dan kejujuran, niat yang lurus, serta merasa selalu diawasi oleh Allah di setiap waktu. Yang kesembilan, bersemangat mengajar. Seorang pengajar diharapkan bersemangat dalam mengajar, mengutamakan pekerjaan mengajar daripada kepentingan duniawi yang tidak begitu mendesak. Hendaknya dia tidak menyibukkan hatinya dengan hal lain ketika tengah mengajar. Tidak kena lelah di dalam memahamkan murid dan menjelaskan apa yang ingin mereka ketahui, serta menyuruhnya untuk mengulang hafalannya. Kesepuluh, mendahulukan giliran yang lebih dahulu datang. Jika muridnya banyak, hendaknya guru mendahulukan giliran murid yang pertama kali datang dan seterusnya. Namun jika yang pertama rela didahului, maka tidak mengapa ia mendahulukan yang lain. Dan yang terakhir, niat lillahi ta'ala. Para ulama berkata,
jangan sampai menolak mengajar seseorang dengan alasan orang tersebut tidak memiliki niat baik. Adapun Sufyan dan lainnya mengatakan, menuntut ilmunya seseorang itu sudah merupakan niat baik. Kemudian ulama lain juga berkata, awalnya kami menuntut ilmu dengan niat karena selain Allah. Namun ilmu enggan kecuali jika diniatkan karenanya. Artinya bahwa pada akhirnya niat tersebut akan berubah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beberapa ringkasan adab bagi seorang pengajar Al-Quran. Akhukum fillah, Abu Fauzan.